Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asadis, adab dari muasyarah, adab dari pergaulan rumah tangga yang keenam. Al-i'tidal asadis kang nomor 6 ikwal i'tidalu sedengan. Sedengan ini bahasa Indonesia apa? Sederhana. Fi nafaqati dalam nafkah. Artinya hendaknya suami memberikan nafkah pada istrinya tidak berlebihan tapi tidak kekurangan. Fala bagi mengkora seyujo apa ayak nura yento pelit sopo mengkuno zaud alaiha ingatasi alaihinna ingatasi mengkuno nisa'ni fil infaki ing dalam aweh nafkah. Jangan pelit kepada istrinya dalam memberikan nafkah. Wala yang bagilan orang sayuk apa yusrifa yang tos leluian sopa mengkuno zaud, tapi juga jangan berlebihan. Jadi hendaknya suami istri ini ya bisa mengukur kemampuannya. Jangan pelit tapi jangan berlebihan. Bal yaktas itu balik gawe sedengan. Sedengan itu ekonomis yang sedang-sedang ya. Tidak berlebih. Sopo mengkuno zaud. Kalau ada Allah Ta'ala kulu wasyurbu wala tusrifu. Kulu mangan sira kabeh wasyurbu lan minum sira kabeh wala tusrifu lan ojo leluyan sira kabeh. Wa qala ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti. Wala taj'al lan ojo ndatekno sira yadaka ing tangan sira maghlulatan ingkang tintaleni ila unuqika maring citok sira. Jangan tanganmu ditalikan ke tengkuk, artinya pelit. Wala tabsudha lan ojo beber sira ing yak kullal basti kullal basti kelas kabehane beber. Jangan kamu pelit, tapi juga jangan kamu terlalu royal. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Khairukum li bagus sira kabeh, iku khairukum li bagus sira kabeh li ahlihi maring keluargane rajul. Jadi lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Orang ini penting memperhatikan rumah tangganya. Jangan hebat di luar tapi rumah tangganya kacau balau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fisabilillah. Dinarun laysa dinar anfaqtakan aweh mafaqah sira hu ing dinar fisabilillah ing dalam perjuangan ngluraken agama Allah. Wa dinarun lan sa dinar anfaqta kang nafakan sirahu ingma fi raqabatin ing dalam merdeka akan budak. Wa dinarun dan sak dinar asuddak takkan sedekah sira bihi kelawan dinar an miskinin saking wa'ala miskinin ing atase wong kang miskin. Allahumma utailu iku Allahumma luwi agume Allahumma luwi agungi dinar. Nafkah niku apa nih ganjaran iku alladzi dinar anfaqtahu kang paring nafkah sira hu ing dinar ala ahlika ing atase keluarga sira. Jadi sama-sama orang sedekah ya, mengeluarkan duit dibanding ya sama-sama disedekahkan untuk sabilillah, untuknya perjuangan, untuk memerdekakan budak, untuk sedekah orang miskin ya, dan untuk diberikan belanja keluarga itu ternyata tidak kalah ya. Artinya lebih utama uang yang dibelanjakan pada keluarga. Jadi menafkahi anak istri, kamu bekerja untuk memberi makan, minum ya, mencukupi anak istri ya, menafkahi keluarga.
itu pahalanya ya sama dengan meninfakkan uang dalam jihad fisabilillah. Artinya memberi uang pada keluarga ini juga ibadah gitu loh. Jangan sampai orang ini pelit ke orang lain itu loman, tapi ke keluarganya pelit, itu tidak benar. Harusnya kita ini ya semuanya ya, sedekah pada fakir miskin juga penting, untuk jihad, untuk dakwah juga penting. Tapi jangan lupa nafkah untuk keluarga, memberi makan anak istri, mengirim anak pergi ke pondok, ini semua ada pahalanya. Walaupun itu kewajibannya. Wakila li aliyin, wakila dawakan li aliyin maring Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, saya keliru. Wakila dan dawakan karena ono iku li aliyin kedui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arba'un niswatin utawi papat piro-piro bojo wadon. Sayyidina Ali itu istrinya 4 ya. Sayyidina Ali ini sahabat Nabi yang paling zuhud ya. Istrinya 4. Kalau ada orang bilang Sayyidina Ali melarang poligami, itu bohong. Memang Sayyidina Ali itu ketika menikah dengan Sayyidah Fatimah tidak poligami. Tapi setelah itu dia menikah lagi, istrinya 4, selirnya 17. Sayyidina Ali ini contoh ya, bukan contoh poligaminya ya, bukan soal poligami. Contoh dari segi bagaimana dia loman pada istrinya, pada keluarganya. Fakana ono Sayyidina Ali kuyastari tuku sapa Sayyidina Ali likuli wahidatin maring saben-saben suci min hunna fi kulli arba'ati ayamin ing dalam saben-saben petang dino 4 hari sekali Sayyidina Ali itu beli daging, memberi makanan enak lahman ing daging bidirhamin kelawan sak dirham. Sak dirham ini ya uang hari ini ya mahal kan, sekian timbangan perak. Artinya Sayyidina Ali ini juga ngopeni pada istrinya. Beliau minimal 4 hari sekali itu membelanjakan istrinya daging. Ya tidak perlu setiap hari. Jangan setiap hari sate terus mencret. Ya tidak perlu terlalu sering, tapi jika harus adalah dalam seminggu sekali menu istimewa. Umpamanya ambilkan itu. Umpamanya ya seminggu sekali itu ayam atau seminggu sekali ya apa? Ya makanan yang bergizi. Tapi kalau setiap hari ya bosen ya. Makanya hendaknya dia ini ya 4 hari sekali suami membelikan istrinya makanan enak. Ukurannya itu daging lah. Daging ayam boleh, daging sapi boleh ya. Ojo kangkung terus ya, sekali-kali ya soto lah. Walaupun tidak banyak, tapi perlu juga ya. Istri ini sekali-kali harus kasih makan yang enak. Wa qala daw sapa Al-Hasan Basri rahimahullah taala kanu ono sapa ulama salaf ya, ulama salaf pada zaman dulu firihali ing dalam piro-piro firihali ing dalam piro-piro urusan apa belunjuni omah. Rihal itu maksudnya belanja harian ya. Ono iku makhosibu piro-piro kang gawe kejembaran. Nah, maksudnya makhosibu itu agak royal gitu. Jadi orang sahabat pada zaman dahulu itu pada urusan keluarga, nafkah maksudnya royal ya. Makhosib itu maksudnya memberikan kenyamanan. Orang-orang dahulu ya, pada zaman dahulu, zaman ulama salaf
itu urusan sehari-hari, urusan belanja ya. Urusan belanja itu dia longgar. Makhosib itu maksudnya melonggarkan ya, memberikan kelebihan, tidak terlalu pelit. Wafil asasi lan dalam biro-biro perabot wasia bilan biro-biro pakaian iku majatibu. Majatibu biro-biro kang napa niku majatib niku ngidikaken. Jadi orang-orang ulama salaf itu kalau soal belanja ini royal. Royal dalam arti agak longgar. Tapi kalau soal perabotan mereka sederhana. Soal pakaian mereka sederhana. Jadi pakaian nggak perlu mahal. Toh pakaian ini walaupun mahal akhirnya juga rusak. Jadi gombal. Sarung BHS harga 2 juta 2 tahun ya bulak. Orang kadang berahi pakaian. Biasanya orang Madura sarungnya BHS songket. Saya tidak suka sarung BHS karena nyucinya sulit ya. Gampang luntur, terus enak atlas kerja duduk. Saya sarung BHS ini sampai numpuk-numpuk dikasih orang, nggak pernah beli dan nggak saya pakai. Biasanya saya tuker atlas, saya bagi-bagikan itu kalau hari raya. Ulama zaman dahulu itu kalau soal pakaian itu ngirit, tapi kalau soal belanja itu longgar. Kalau dalam sopo Muhammad bin Sirin ustuhibat dan sunahkan dianjurkan lirojuli kedua lanang apa ya'mala yang ta'akawi sopo rojul li ahlihi maring keluargane rojul fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat falu dajatan ing jenang falu dajah. Falu dajah ini ya adonan tepung sama madu ya, yang manis. Maksudnya makanan yang lezat lah. Kalau hari ini ya, zaman dahulu kan tidak banyak jenis ya. Zaman sahabat belum banyak jenis makanan. Kalau hari ini kan resep Nusantara ini ribuan. Sambal aja ada 50 lebih. Zaman dulu tidak banyak resep gitu. Ya, salah satu yang terkenal itu faludajah. Faludajah itu nama makanan yang dibuat dari tepung dan gula, madu ya, dicampur. Itu makanan mewah pada zaman itu. Kesimpulannya ya kalau hari ini ya makan enak lah. Seminggu sekali hendaknya ada waktu untuk makan agak enak. Umpamanya biasanya tempe, seminggu sekali ayam atau pindang atau ya apa yang agak enak sedikit. Ya sesuai kemampuannya. Tapi jangan ngoyo ya. Makanan ini jangan biasa makan enak. Seminggu sekali cukup lah. Jangan setiap hari ke warung, setiap hari belanja, setiap hari GoFood, tidak bagus. Makanan itu enak dah enak itu kan cuma segini sekilan. Les mlebu weteng ya bodoh ae. Tempe sampai sate bodoh ae. Enak kan cuma sampai sakilan. Les liwat gini hilang gitu. Jadi jangan berlebihan makanan. Tapi perlu ya seminggu sekali keluarga ini berilah makan yang agak enak. Walaupun tidak terlalu ya, tidak harus nyembelih sapi. Ya soto, sate, gulai atau apa. Seminggu sekali dianjurkan untuk beri makanan yang agak enak. Wakada al-halawah. Wakada kaya mengguno niku wau faluda al-halawah utawi halawah. Halawah itu manisan. Sebaiknya seminggu sekali keluarga ini setiap minggu memberikan manisan. Wakada al-halawah.
Halawah itu ya manisan. Kue-kue lah. Kalau hari ini ya kue. Kue apa jenenge? Ya roti dulu kue apa itu es krim ini. Atau belum ya gak apa-apa saya lagi titik. Ya maksudnya agak enak dikit lah ya. Tapi jangan terlalu sering. Wa ilam takun senajan ora ono apa mengkono falu saja iku minal muhimmati sange perkara penting. Walaupun itu tidak wajib, tidak penting ya, tidak harus, tetapi itu baik ya. Istrimu itu sekali-kali berilah makan yang enak. Jangan setiap hari dituweter kangkung terus. Ya sekali-kali telur lah, ayam lah ya. Seminggu sekali ya, berilah ya makanan yang lebih enak. Walakin tarkuha, tetapi dia tinggal mengkono halawah niku bil kulliyati kelawan total. Irau tidak pernah sama sekali istrinya cuma diberi telo terus kali-kali bisa. Bil kulliyati kelawan total sekabiani ikut takdirun beli apa medit. Kalau kamu tidak pernah memberi sama sekali itu pelit. Fil adati dalam kebiasaan. Jadi semuanya ini kembali ke kebiasaan. Biasanya kalau suami tidak pernah memberi itu dianggap pelit. Tapi ini kembali kepada tradisi ya. Kalau kamu tinggalnya di Sumawe, Bantul, ini juga perlu lah bisa kangelan. Ya wis cukup lah. Belum telur goreng apa. Lagi-lagi dedek ya. Tidak harus masakan yang mahal. Tidak harus KFC. Ayam goreng lah cukup ya. Jangan mewah tapi jangan beli. Kecuali desa mangane bisa batuan ya. Ya kayak desa ya apem jemblem kelepon ya, kelepon ini termasuk halawah hal Jawa ya. Manisan tradisional Jawa ya al-kelepon. Itu ya lumayan itu. Artinya ya tradisinya apa? Tidak harus makanan Arab. Yang penting kamu memberikan seminggu sekali istrimu berilah makan yang enak. Juga manisan ya, kue. Wayam bagilan sayuju apa yakmura itu perintah sopo zauda ing sauja bita sedugi kelawan sedekah bibaqaya ta'ami kelawan piro-piro karini makanan. Artinya sisa makanan itu berikan orang lain. Jangan dibiarkan busuk. Saya sendiri berkali-kali mengingatkan kamu di dapur itu. Jangan sampai kamu biarkan makanan busuk, itu dosa. Saya berkali-kali kan ngingetin di dapur. Dosa haram mubadzir itu. Maksud saya gak ngerti kan. Wis dosa sih haram sih. Buang-buang makanan itu tradisi jelek sekali. Sangat-sangat jelek. Makanya saya setiap hari kalau ada sisa nasi itu kan saya marah. Karena itu tradisi yang sangat buruk. Harusnya nasi hari ini habis. Kalau masih ada digoreng, dimakan, kasihkan orang. Jangan sampai dibuang ya. Membuang-buang nasi itu salah satu pekerjaan yang sangat tercela. Orang-orang tua kita itu tidak pernah buang-buang nasi itu. Jadi kalau kamu tidak suka, berikan orang lain. Atau di apa? Ibu saya dulu, ibu saya ini kalau malam hari itu sisa nasi itu didang lagi dibikin kerupuk uli dalam kerupuk nasi itu. Ibu saya itu biasa malam hari habis sisa gitu masih ada sisa nasi didang kasih bumbunya itu terus dideplok ini pakai lumpang kecil ditumbuk. Setelah itu dibunder terus diiris-iris terus dijemur. Tidak ada rumah saya buang nasi sejak dulu itu tidak ada. Makanya kamu harus tahu, saya setiap hari kalau ke dapur nasi dibuang marah saya. Karena itu ajaran yang kebiasaan buruk sekali. Kamu tahu beras itu dibeli dengan uang ya. Beras dibeli dengan uang. Sayur-sayur itu dibeli dengan uang ya. Kamu harus tahu harganya uang.
kamu jangan merasa terus gak beli terus kamu buang. Satu itu dosa ya. Mubadzir itu dosa. Jelas innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kamu jadi saudaranya setan. Jadi kalau kamu masih suka buang makanan, berarti kamu saudaranya setan ya. Makanya jangan sembarang. Makanya malam hari begini sisa nasi segera dikumpulkan. Kalau mau digoreng, digoreng. Kalau mau dimasak, dimasak. Pokoknya jangan sampai ada nasi dibuang. Begitu juga sayur ya. Kalau kamu gak bisa makan, kasihkan anak pondok. Masih banyak yang mau makan. Jangan sekali-kali buang makanan. Walaupun hari ini sudah ada kulkas, tapi membuang-buang makanan itu perilaku atau kebiasaan buruk. Kalau kamu terus begitu, ibu saya dulu mesti ngingetin saya, ojo buang sego, gara-gara iso sugih. Itu saya selalu ingat. Kamu tidak bisa jadi orang kaya. Artinya tipe itu tipe boros, tipe pemalas. Jadi jangan buang nasi, jangan buang sayur. Ya apa cara nih? Diinget lah, di kulkas lah, itu jelek ya, itu kebiasaan buruk. Kalau tidak diberikan orang, ya, berikan orang lain. Jangan kamu sampai biarkan rusak ya. Ma ing perkara sedekah bibayang ta ma ing perkara yusya sudu kang rusak apa ma lau taroka lamun ninggal sapa lau turika lamun den tinggal apa ma. Makanan yang tidak bisa disimpan berikan orang. Jangan sampai dibiarkan sampai rusak, berikan tetangga. Kalau kita di pondok ini ya berikan sama santri ya. Intinya jangan sampai kamu membuang makanan, itu penting. Kebiasaan buruk itu harus dihilangkan. Fahadha utawi ikilah mengkuno ayak murah ini, iku akal khairi luwih gede kebagusan. Itu minimal begitu. Walil mar'ati iku kudu wong wadon bojo wadon antaf alam ta yen nglakoni semua mar'ah dzalika ing mengkuno tasadduk niku. Istri boleh memberikan sisa makanan fi hukmil hali kelan hukum tingkah, maksudnya sesuai dengan keadaan. Kalau memang biasanya memang makanan itu diberikan, ya tidak apa-apa, diberikan sesuai kondisi. Min ghairi syarihi iznin, saking tanpa pertelan izin, minaz zauji saking bojo. Kalau memang istri itu tahu memang biasanya itu sisa itu diberikan orang, tetangga atau fakir miskin, berikan walaupun tidak perlu izin secara lisan. Kalau memang sudah dia tahu dan mengerti, biasanya memang demikian. Walayam bagilan orang sayukjo lirojuli ketiwung lanang opo ayis taksiro yen ton deweni sopo mengkuno rojul an ahli sanging keluarga di rojul bima kulin kelawan pakanan toyibin kang enak. Tidak bagus, tidak etis kalau suami makan enak dinikmati sendiri. Sing lanang mangan sate tapi bojone gak dikei. Di dewe ini, didekemi dewe. Itu tidak bagus. Kamu ini harus mengerti perasaan. Kalau kamu makan enak, ya istrimu aja makan. Ojo tuku sate mek 10 dimlok dewe. Bojone dikei ikune apa? Kacang hitok. Soto dagingnya dintekno, bojone dikei dudune tok. Nah, ini tidak boleh. Tidak bagus begitu itu. Berikan istrimu apa yang kamu makan. Walayut imuhum lan ora paring mangan semua wong hum ing ahlu minhu saking mengkono ta'am makul itu. Jangan kamu beli makan, kamu makan sendiri. Anak istrimu kamu biarkan makan tidak enak. Sementara kamu beli soto, beli bakso. Anakmu, istrimu kangkung. Anakmu kayak sambal kerupuk. Bojone tuku gulai. Nah, tidak bagus. Hendaknya kamu makan apa yang kamu makan, dimakanlah sama anak istrimu. Fa inna dzalika sunni mungkunu ayas ta'thira iku mimma sanging perkara yuhiru kang mangkelaken ngregetaken asodro ing ati. Itu yang membuat istrimu jadi nesu. Kamu makan enak, istrimu gak kamu kasih, yuk dipecucui kan. Akhirnya menekon gak dilayani. Kamu gak
Kamu harus ngerti ya, istrimu melayani kamu, kamu juga harus melayani istrimu. Jangan kamu makan enak, istrimu gak dikasih ya, mesti saja dia marah-marah atau jadi judes. Wayam udu lan atau apa mengkono isar anil muasyarah disagi muasyarah pergaulan bil ma'rufi kelawan bagus. Itu tidak termasuk muasyarah bil ma'ruf. Artinya kalau kamu makan sendiri tidak mau berbagi, itu merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi istri dan keluargamu. Fa'ikana lamun ono sapa zautiku fa'ilang lakoni dzalika yang mengkono ayat ta'siran ibu. Tapi kalau memang kamu betul-betul ingin makan sendiri, duit gak cukup, duit mek 5.000 cukup kayak bakso sak piring. Ya panganan diwian singitan. Fal yakulu mongko becik mangan sapa wong ing makul fi khifiyatin ing dalem samar sembunyi ya. Kalau kamu memang tidak mau berbagi, ya kamu sembunyi, jangan dibawa pulang. Tuku bakso nang pinggir rembong ngono. Ojo nggo bakso masak jembung, anakmu kabeh melungu, bojomu melungu kon mangan prot crot itu anakmu delomong. Jangan mentoloan. Kalau kamu tidak mau berbagi, ya jangan ditunjukkan, gitu lah. Bihai sulaya rifus kirain orang aurui, ing mengkono to'am sopo ahlu keluargane wong. Kalau kamu memang tidak mau berbagi, ya jangan ditunjukkan. Walayam bagi lan ora sayukjo, tidak bagus, tidak etis bagi suami ayat sifat yang nyifati sopo zaud indahum ono ngersani ahli keluarga to'aman ing panganan laisa kang ora ono sopo zaud iku yuridu ngarepaken sopo zaud it amahum ing aweh mangan ing ahlu iyahu ing mengkono to'am. Kalau kamu tidak mau memberi mereka makanan, jangan kamu kepingin nih, jangan kamu cerita di sana ada enak apa itu loh, soto itu rampal, mau enak itu. Tapi kan gak tuku, coba ngiming-ngimingi tok. Itu tidak bagus. Bapak, anak istrimu jadi ngiler, iya tak? Jangan kamu habis makan di mana terus cerita, enak lobster, kenyil. Tapi bojomu gak kok gawat no. Kalau kamu tidak mau memberi, tidak usah cerita. Itu membuat dia menjadi ya kepingin. Nah, kamu jangan cerita makanan enak pada keluargamu yang kamu tidak mau membelikan mereka. Gitu. Wa idza akala lan nalikane mangan sapa wong falyak ut mongko bajik lungguh sapa iya keluarga, maksudnya makan bersama alama idadi ing atase rampatane mengkuno rojul. Kalau kamu makan hendaknya biasakan makan bersama ya. Bersama anak istri. Ini perlu kamu membangun membangun kekompakan dengan cara kamu ini membiasakan ngajak makan mereka bersama. Ajak makan bersama supaya kamu ini akrab ya, supaya kamu bisa berbagi dengan anak istrimu. Kalau bisa luangkan waktu setiap hari untuk kamu makan bersama anak istrimu. Jangan kamu makan sendiri ya. Kalau kamu sedang makan enak ataupun tidak enak ya, yang penting usahakan ada waktu untuk kumpul keluarga, sarapan pagi atau makan malam. Hendaknya ada waktu kamu makan bersama, apalagi kalau di situ ada anak-anak kecil ya besar atau kecil. Hendaknya diajak makan bersama supaya timbul keakraban, supaya antar keluarga ini bisa terjadi interaksi yang lebih baik ya. Jangan sampai istri makan sendiri, suami makan sendiri, atau makan bareng tapi kabeh nyekel handphone. Ya itu percuma. Kabeh mangan tapi ngene kabeh. Kuno ini kabeh tak jelas. Sekarang ini makan bersama ini kan tujuannya supaya harmonis. Makanya kalau makan buang handphonemu itu.
Ojo bapaknya nyekel handphone, anaknya nyekel handphone, istrinya nyekel handphone. Jadi berhadapan tapi hatinya tidak sambung. Bapak yang hubungi pacare, ibu yang golek pacar dewi, anaknya pacaran dewi-dewi, tadi depan tapi ngadepi pacare dewi-dewi. Ini kacau ini. Harusnya handphone itu menyambung, bukan malah merusak. Banyak rumah tangga jadi tidak harmonis gara-gara handphone. Makanya kamu harus bijak menggunakan handphone. Ya contohnya kayak pondok ini harus singgung handphone itu kan. Isu kudu turu, singitan, wae rambut gawe. Ya gara-gara handphone nih. Pasti. Anak yang pagi tidak bisa kerja itu pasti malam hari main handphone. Makanya ini harus cegah ini. Wifi itu matikan semua. Malam hari matikan wifi. Semua, nggak kantor, nggak kamar, semua matikan wifi. Jangan main handphone malam hari. Akibatnya kamu pagi nggak mau bangun. Pokoknya kalau anak itu pagi tidur, itu penyakitnya handphone 99,9%. Sudah itu penyakit itu. Makanya ini harus jangan diterus-teruskan. Pagi semua harus bangun. Tidak boleh ada anak tidur pagi. Pondok ini sudah peraturan saya. Pagi, subuh sampai zuhur jangan ada anak tidur. Mau pengurus, mau guru, mau siapapun, pagi harus bangun. Pagi waktunya kerja. Malam waktunya tidur. Kalau kamu malam melek, mesti pagi bulat. Ya. Semua anak yang pagi bulat itu kasusnya mesti malam hari tidak tidur. Apa? Ya handphone, penyakitmu itu handphone. Ini membahayakan. Jadi kamu harus bisa ngatur waktunya supaya pagi bisa kumpul, ngaji, makan bareng, sarapan semua, terus bekerja, yang ke kantor, yang ke pasar, yang kemana, harus diatur waktunya. Jangan kamu orang melek kamu tidur, orang tidur kamu melek, itu kayak lowo ya. Perhatikan, jangan membiasakan kamu tidak tertib. Gue mau terbawa sampai kamu pulang. Ke oma, menurut Tuhan nang sawah, awakmu turu. Menjali bacul kan. Enak menurut Tuhan nang sawah tetap menturi turu. Ini kebiasaan dulu ya. Ngono iku biasa, atau pondok biasa ngono, kau mah yang ngono kuwi. Makanya harus dihilangkan budaya yang tertib itu malam tidur pagi bangun. Pokoknya saya tidak mau anak pondok pagi tidur siapapun. Setelah subuh semua kamar harus dibuka, semua harus keluar kamar. Jangan ada di kamar. Itu penyakit itu. Susu tambah atos. Sekarang ini susu gak dikandani, hati tambah atos. Pembangkang tidak boleh dibiarkan. Saya nggak mau di pondok ada anak yang pagi tidur malam melek, itu penyakit, nggak boleh. Itu akan membuat dia semakin lama semakin atos, wangkot, susu angel tuturane. Ya, orang ini menjadi jelek itu karena dari tradisi yang jelek. Maka saya tidak mau pagi ada anak tidur. So kalau pagi kamu tidur itu indikator berarti kamu malam begadang. Kalau kamu sudah malam begadang itu mesti 90% itu negatif. Tidak mungkin kamu begadang baca Yasin, bel, kampret. Mesti kalau kamu begadang itu ndelok YouTube, ndelok game atau apa, tidak mungkin lah kamu begadang lalu baca Yasin gombal. Maka saya tidak mentolerir siapapun di pondok ini pagi tidur tak siram. Tidak ada toleransi. Semua mau guru, mau pengurus, mau anak dalam, saya tidak mau pagi ada anak tidur. Harus disiram. Karena itu bibit-bibit dari kenakalan. Ini harus dicegah ya. Harus dihentikan. Karena akan membuat kamu tidak interaktif. Konjomu tandang gaya kon turu. Konjomu sarapan kon turu. Kutangi kawanan nang warung. Alasannya dapur sudah habis. Salamu dewe. Lalu kok kon turu. Saya tidak mau anak pondok ke warung. Itu jelek ya. Makan seadanya di dapur. Rehan bareng di rehan. Entah kayak no S2 nakal-nakal. Nggak usah ke warung. Makan seadanya di dapur. Kamu ini punya alasan ke warung karena kamu pagi tidur. Nasi habis. Salamu dewi. Biasakan ini. Malam tidur, pagi bangun. Ini sudah konteks Al-Quran.
Waja'alna nahara masya waja'alna laila libasa. Ini udah bentuk Al-Quran. Tidak ada yang lebih benar dari Al-Quran. Ini kuncinya sudah. Al-Quran sudah memberi resep terbaik. Malam hari tidur, pagi hari bangun. Tidak. Jangan bikin konsep sendiri ya. Faqad qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah balagana tumako na ing kita apa Allah subhanahu Allah taala wa malaikatu lan malaikat Allah iku yusalluna padha ndongaaken. Allah malaikat merahmat mendoakan ala ahli baitin ing atase ahli keluarga. Ahli omah maksudnya kumpulan keluarga yakuluna kang padha mangan sapa ahli bait fi jama'atin ing dalem barengan. Jamaat itu golongan maksudnya makan bersama ya. Hendaknya rumah tangga ini ada waktu makan bersama. Siapa orang makan bersama itu didoakan oleh malaikat berkah ya. Menjadi berkah. Makan bersama itu menjadikan berkah. Jadi kalau kamu sudah rumah tangga di rumah, perhatikan kamu harus bisa makan bersama. Sempatkan makan pagi bareng-bareng atau makan malam. Harus ada waktu untuk keluarga makan bersama. Ini berkah. Kalau di pondok ya makan bareng koncomu iku ojo turu. Saya ini paling benci siapapun, mau pengurus, mau guru, siapapun tidur pagi itu musuh saya. Saya tidak suka itu. Itu sudah indikator dia malam tidak tertib ya. Dan ini bukan hanya saya, mulai ayah saya dahulu. Ayah saya dulu kalau ada anak tidur siram pagi itu tidak boleh. Tidur pagi itu dilarang keras di pondok. Karena anak yang tidur pagi itu adalah indikator dia malam begadang. Kalau sudah dia malam begadang 90% negatif. Merokok, ngopi, YouTube, game warnet, semua kejelekan sudah. Makanya saya tidak mau ya perhatikan. Ini sudah ajaran ayah saya dulu. Saya keluarga tidak ada tidur pagi itu tidak ada. Jadi ayah saya ini bangunkan jam 3 wis sudah bangun semua keluarga saya sejak kecil. Begitu ayah saya ngajari. Belum subuh bangun. Tidak ada yang berani tidak bangun. Saya dulu kamar saya itu samping kamar ayah saya. Belum dibangunkan si kerung kledek terus mencolot aku. Oh jangan sampai enggak siram tenan yang bangun. Tidak ada ampun. Ayah saya dulu itu api kurang keren apa nih. Mana saya kira terus siram. Ayah saya dulu itu tidak ada kok. Ngantuk lego enak men. Siram tenan. Jadi tidak ada saya itu keluarga saya yang manja tidak ada. Subuh semua jam 3 bangun. Belum dibangunkan saya itu sudah bangun. Takut. Wah keluarga semua bangun semua sudah. Masih merem nang jeding. Tidak ada wani turu. Dan itu ajaran disiplin. Subuh jamaah. Dulu kalau ayah saya itu malam-malam bangun. Ayah saya bangun jam 2. Sebelum subuh tidur sebentar. Itu sunnah. Tidur sebentar. Tidur sambil duduk gitu. Subuh untuk lagi sholat. Itu sunnah. Ojo turu kemulan 16. Tapi penting subuh harus bangun. Setelah subuh start sudah kehidupan. Jangan tidur ngaji sarapan pergi sekolah, pergi ini, pergi kerja. Jangan ada anak tidur pagi. Saya tidak suka ya, siapapun, mau pengurus, mau guru, mau siapapun di pondok ini. Pokoknya kalau pagi mau saya bawakan semprot. Semua kamar harus dibuka, semua harus bangun. Kalau kamu pagi tidur, itu indikator jelek. Karena kalau kamu malam tidur, pagi mesti bangun. Maksudnya ono wong turu 24 jam. Kecuali orang sakit. Kalau kamu sehat, malam tidur, pagi pasti sudah bangun. Kamu lihat saya pagi jalan-jalan kemana? Ricik-ricik apa. Dulu seperti itu ayah saya, kakek saya, begitu. Mbak Yanwar itu habis subuh ngaji, kalau nggak ngaji ya wiritan, sholat duha, habis duha keluar ke halaman, ke pondok, jalan, seperti itu. Jadi tradisi kita ya, tradisinya kiai-kiai itu nggak boleh tidur pagi. Kerja ya pagi, nggak usah malam. Kerja pagi, makanya pagi jangan tidur. Kerjakan semua itu pagi ya. Pagi mau kamu kerja, mau apa lakukan pagi, jangan malam. Malam itu tidur. Terus bangun lebih pagi. Ini yang penting ya. Makan bersama. Di pondok ini kita pagi subuh
Pagi habis ngaji makan bareng. Ya koncoan nih makan bareng sing rukun. Kamu harus peka sama temanmu. Balik-balik tak delok arek mbuh. Pas aku iku rada mencelek titik. Ngono koncone tandang gawe kon turu. Ono sing musik ya Allah. Mentolo tak pentung. Kamu harus punya kepedulian sama temanmu. Oh temanku sibuk, Cak Malik masak. Kok kamu malah dengerin musik gitu? Pas aku rada ono mencelek ya ini. Harusnya kamu ya, oh temanmu masak ya udah kamu masak. Temanmu apa kamu lakukan. Jangan kamu ingin enak sendiri. Kamu harus mempunyai kebiasaan empati pada temanmu. Oh teman saya pagi ini nyapu. Apa temanmu pagi ini? Lakukan. Kerjakan semua bareng-bareng ya. Jangan kamu berusaha konjomu turu kon melek. Kowe konjone tandang gawe. Itu buruk ya. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, masyarakat, keadaan ya. Ini cara hidup yang benar. Ini harus diajarkan. Kalau enggak kamu ya seperti ini kamu bawa pulang. Tetanggamu kerja kamu tidur. Terus bojomu kok makan opo? Yang kena. Wa ahammu ma utawi luwih pentinge perkara ya bukan wajib alaihi ing atase wong apa muraatu ngrekso ihma fil infaqi ing dalam paring nafkah iku ayut imahum yen to paring mangan sapa wong hum ing ahli ya minal halali saking perkara halal. Yang penting lagi kamu beri nafkah kerja itu penting. Yang lebih penting kamu harus beri makan mereka yang halal. Waliyadkhulun orang mlebu sapa wong mada khila su'i ing pira-pira nggon mlebune Allah le ajliha karena arahe mengkono atimah niku wau ya ajlihim karena arahe mengkono ahli. Jangan sampai kamu beri makan keluargamu dengan makanan haram, menipu, curang, ngemplang, korupsi. Jangan sampai diberikan istrimu, jangan diberikan anakmu. Nanti anakmu akan tumbuh menjadi anak-anak yang jelek ya. Makanan jelek tumbuh menjadi otak, jadi dagingnya jelek ya. Makanya kamu belajarlah jujur. Penting ini ya. Kalau kamu sudah kehilangan jujur, sudah kamu tidak punya apa-apa. Ilmu apapun tidak ada gunanya. Kalau jujur hilang dari hatimu, kamu udah tidak ada gunanya hidup itu. Tidak ada yang dibanggakan sudah. Untuk apa? Orang akan mencibir. Alah kayak maling. Orang sekali kamu dicap maling, sekali kamu dicap itu pembohong, selamanya kamu akan terbawa itu. Stigma itu akan membawa kamu sampai kamu mati. Semua orang akan mengingat ya. Kamu jangan pernah berpikir bisa menipu orang berkali-kali. Kamu hanya akan bisa nipu orang satu kali. Setelah itu orang itu akan kecewa dan akan cerita kemana-mana. Oh itu gak jujur. Itu terus secara refleks akan terus beruntun. Jangan, oh itu gak jujur. Kau tuh mau jangan, itu gak jujur. Itu terus akan bergema kemana-mana. Dan kamu akan hidupmu akan menderita, susah. Orang gak percaya lagi ya. Jadi orang itu boleh salah, tapi gak boleh bohong. Orang salah itu manusia. Kalau sudah bohong, itu watak penjahat. Jadi orang itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Orang salah, itu biasa. Orang salah, melanggar, salah nafsu. Tapi kalau sudah bohong, itu kan watak jahat. Bohong, menipu, bohong, curang, itu watak jahat. Jangan ada di pikiran. Karena apa? Kamu akan terus dikenang. Segitu kamu menipu orang, orang tidak akan lupa selama-lamanya. Seumur hidupnya. Kamu pasti, saya selalu ingat orang yang pernah nipu saya. Selalu itu. Tidak diiling-iling tapi membekas ya. Itu akan selalu ada dalam pikiran semua orang. Dan itu secara refleks akan disambung ke orang lain. Banyak ada orang tanya, gimana? Oh jangan, itu dulu bohong. Itu akan membuat kesempatanmu baik jadi hilang. Karena nanti orang lain mau menganu kamu, orang lain bilang jangan, itu bohong. Jangan, itu curang. Itu akan terus ini akan jadi desas-desus kemana-mana ya. Dan ini efeknya berat. Hidupmu menjadi tidak artinya ya. Tapi sebaliknya kalau kamu jujur, bisa dipercaya, jalan hidupmu akan jadi baik. Karena apa? Semua orang akan merekomendasikan itu aja lo baik. Menyuruh apa? Itu aja lo baik. Mau kerja itu lo jujur. Ini terus akan menjadi menggema kemana ya. Makanya jujur pasti mujur ya. Dengan kamu jujur, semua orang akan merekomendasikan itu lo jujur. Tapi kalau kamu kali-sekali bohong,
itu akan kebawa kemana-mana. Dan orang yang kamu bohongi itu pasti sakit hati ya. Orang dibohong itu pasti sakit. Walaupun itu duit cilik ya, tapi itu akan membuat orang jadi tidak percaya. Berat, makanya ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Nah, kamu sekali bohong, kamu akan terus dikenal sebagai pembohong. Dan itu akan membuat hidupmu menderita. Udah tidak, saya tidak nemu orang pembohong itu hidup enak. Nah, enak pasti dia di sini bohong. Ini akan terdengar kemana-mana. Orang yang kamu bohongi itu akan cerita, jangan itu bohong, jangan itu pernah nipu, jangan itu pernah nyolong. Ini akan terus berdesis-desis kemana-mana. Bahkan nanti sampai kamu tua sekalipun, saya sudah ada gitu, orang sudah teman lama. Siapa siapa? Itu sing piye nyolong. Begitu Mas ya. Saya dieling, padahal sudah 50 tahun yang lalu. Orang masih ingat. Siapa? Itu harus sing piye ke pondok nyolong. Itu masih jelek sekali. Terus ke bawah kemana-mana ya. Makanya ini harus kamu bangun mentalmu ya. Jangan sekali-kali kamu curang. Dan pasti ketahuan. Itu sudah rumus. Curang itu membawa kecurigaan. Pasti ketahuan. Cepat atau lambat. Fa'ina dalika sudin mengkuno haram niku. Iku jinayah kejahatan. Kalau kamu bari makan keluargamu dengan harta haram itu kejahatan. Alaiha ingatasi mengkuno alihim ingatasi mengkuno ahli. La mura'ana orang-orang penggerak saya kumujud lahum maring mengkuno ahli. Jaga keluargamu. Jangan sampai kamu bekerja dengan cara yang haram. Karena itu akan mencelakakan mereka ya. Kejahatan itu. Waktu auratnya tembus pustaka akan ingsun al-ahbaru ing biro-biro hadis fi dzalika inal mengkono nafaqah niku. Inda dzikri afatin nikahi nalikane nuturaken biro-biro bahayanya nikah. Kemarin kan bab nikah disebutkan ada faedah nikah, ada bahayanya nikah. Bahayanya nikah yaitu tadi sulit mencari harta halal. Orang ini dengan semakin tambah beban, kalau tidak kuat iman, semakin jadi dia curang. Karena untuk mencukupi kebutuhannya ini semakin tinggi. Uang semakin kakean gaya, biayanya semakin mahal. Nah, dari mana itu? Salah satunya yang bahaya kalau diambil dari cara yang haram. Makanya ini harus diingat ya. Kamu mempertaruhkan hidupmu dengan kejujuran. Sepinter apapun kamu, kalau kamu tidak jujur, tidak ada tiket kesuksesan. Dimanapun kamu akan terus dihantui rasa bersalah. Dan itu membuat hidupmu tidak bahagia. Tapi kalau kamu jujur, dimanapun kamu enak, tidak ada beban. Orang jujur tidak ada beban, tidak ada yang ditakuti ya. Itu akan membuat hidupmu jadi nyaman. Walaupun tidak kaya, tapi nyaman, tidak ada beban. Nah, tidak punya salah, tidak ada beban. Tapi kalau kamu curang, kalau kamu bohong, kalau kamu mencuri, akan jadi beban di hidupmu ya. Hidupmu jadi susah ya. Makanya mulai sekarang ya, siaplah jadi orang jujur. Moga-moga dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.